Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang kebijakan keguruan. Kebijakan keguruan merangkumi dasar-dasar yang membentuk pendidikan. Ia mempengaruhi guru-guru dan pelajar di seluruh negara. Artinya, kebijakan keguruan ini pengaruhnya ke guru-guru dan pelajar seperti itu. Dan kebijakan keguruan ini ada bukan hanya pada satu sekolah ya, melainkan seluruh guru atau seluruh siswa dalam suatu negara. Pengaruh kebijakan keguruan. Kebijakan keguruan mempengaruhi kurikulum, cara pengajar, dan penilaian. Ini juga mempengaruhi bantuan kewenangan untuk pendidikan. Nah, karena sekarang adalah kurikulum Merdeka Belajar, nah ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan seperti itu ya. Jadi kurikulum juga tidak langsung ada tanpa kebijakan. Jadi harus ada kebijakan dulu, baru ada kurikulum. Nah, kurikulum mungkin Merdeka Belajar atau kurikulum K13. Nah, kurikulum ini di dalamnya kan berbeda nih cara belajarnya. Mungkin K13 nih contohnya, di mana lebih banyak siswa yang guru yang aktif gitu. Kalau di Merdeka Belajar kebanyakan kan siswa yang aktif mencari masalah kayak gitu, terus guru sebagai fasilitatornya, kemudian mengarahkan seperti itu. Jadi beda banget nih perbandingannya antara siswa yang aktif atau guru yang aktif. Nah, dari situ kita bisa tahu kurikulumnya itu berbeda, cara belajarnya juga berbeda. Nah, jadi pada kesimpulannya cara belajar itu dipengaruhi oleh kurikulum. Kemudian kurikulum ini dipengaruhi oleh kebijakan, gitu ya, kebijakan belajar seperti itu. Kemudian kita lanjut isu-isu utama. Beberapa isu utama dalam kebijakan keguruan termasuk latihan guru, penilaian pelajar, dan peruntukan kewenangan. Nah, jadi kebijakan ini ada latihan gurunya. Jadi guru juga dilatih ya untuk bisa bagaimana caranya untuk menyesuaikan diri dalam kurikulum tersebut. Nah, kayak penilaian pelajar. Nah, ini juga penting ya, kayak bagaimana cara guru menilai seorang siswa dari segi sikapnya atau dari segi penilaian ininya mungkin ya dalam mengerjakan suatu soal. Nah, guru juga harus mengetahui atau bisa untuk menilai hal-hal tersebut. Nah, kemudian kita lanjut, perubahan diperlukan. Untuk meningkatkan sistem pendidikan, perubahan dalam kebijakan keguruan adalah penting. Kita perlu memberi perhatian kepada pengembangan semasa. Jadi perubahan itu penting karena cara belajar orang zaman dulu sama cara belajar orang zaman sekarang itu sangatlah berbeda karena adanya teknologi, karena zaman yang berbeda, orang-orangnya berbeda, otomatis cara belajarnya juga harus berbeda gitu. Jadi nggak bisa kita terapkan cara zaman kuno kita terapkan di cara zaman modern gitu ya, jadi tidak bisa. Nah, jadi ada perubahan yang diperlukan gitu, khususnya pada kurikulum kayak gitu. Kesimpulannya, kita telah melihat beberapa pentingnya kebijakan keguruan dalam membentuk sistem pendidikan. Nah, mari kita bersama-sama memahami dan mengaplikasikan pengetahuan ini untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, kebijakan ini pastinya untuk perubahan yang lebih baik ya. Kurikulum juga berubah karena ada suatu yang ingin dicapai, seperti siswa yang harus lebih gesit dalam belajar. Artinya ini perubahan ini untuk kebaikan untuk siswa dan juga untuk generasi kedepannya. Mungkin seperti itu saja videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.